lebih banyak menolong sesama, lebih mandiri, lebih terampil mengelola waktu, lebih mudah memaafkan, lebih tekun beribadah, dan seterusnya. Salam jumpa sahabat Meliora, apa kabarnya Anda sekalian? Semoga selalu sehat, banyak rezeki, bahagia, dan sukses ya. Jumpa lagi dengan saya Heni Wirawan dalam acara Bincang Meliora. Kali ini topik kita adalah persiapan resolusi awal tahun. Tahun demi tahun bergulir dan biasanya di awal tahun kita mengucapkan harapan dan doa agar Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun serta memberikan kita semua hal yang terbaik. Bagi sebagian orang, awal tahun adalah saat untuk memulai sesuatu yang baru. Karena itu dikenal istilah resolusi awal tahun, yang menurut ensiklopedia Wikipedia berarti komitmen yang dibuat seseorang untuk melakukan proyek tertentu atau mengubah kebiasaan tertentu, seringkali perubahan gaya hidup yang umumnya dianggap menguntungkan. Memang tahun 2020 ini adalah tahun yang sukar bagi kebanyakan orang. Di awal tahun mungkin kita penuh dengan cita-cita dan rencana, ada banyak harapan, ada banyak semangat. Namun di sepanjang tahun ini kita menemukan kenyataan bahwa ternyata masih bisa hidup saja dengan sehat lahir batin sudah merupakan anugerah yang besar. Walaupun ada begitu banyak kesulitan, tentu di masa mendatang kita tetap perlu memelihara harapan dan keyakinan kita akan hidup yang lebih baik. Setuju ya sahabat Meliora? Kita perlu tetap mempertahankan tekad untuk menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Di masa hidup selanjutnya, seyogianya ada perubahan positif, kemajuan, dan perkembangan. Walaupun resolusi yang dicanangkan di awal tahun belum tentu berhasil dikerjakan sepenuhnya, berbagai studi mengungkapkan bahwa orang yang mengucapkan janji di awal tahun atau mencanangkan resolusi awal tahun biasanya lebih memiliki keyakinan bahwa mereka akan berhasil mencapai tujuannya di tahun tersebut. Tentu saja agar resolusi lebih mudah dicapai, diperlukan langkah-langkah konkret yang dijabarkan per bulannya, per minggunya, bahkan per harinya. Dengan demikian, resolusi awal tahun itu dijadikan target yang harus dicapai dan langkah-langkah pencapaiannya dirumuskan kemudian secara lebih konkret. Ada baiknya jika orang-orang terdekat kita juga mengetahui resolusi awal tahun kita, agar mereka dapat mengingatkan, mendukung, atau menolong kita mencapai tujuan tersebut hingga akhir tahun. Berikut ini ada beberapa usulan resolusi awal tahun yang dapat kita buat. Barangkali ada satu atau lebih dari daftar ini yang cocok dengan Anda. Jika ada, buatlah target yang lebih spesifik yang cocok dengan kebutuhan dan kondisi Anda sehari-hari, lalu tetapkan hati untuk melakukannya. Pertama, resolusi untuk mempertahankan aspek kesehatan lahir batin. Nah, ini relevan sekali dengan keadaan kita di tahun 2020 ya. Beberapa contoh yang dapat dipilih adalah resolusi tentang perubahan berat badan atau bentuk tubuh. Bisa dengan berolahraga, mengatur pola makan, mengelola jam bekerja dan istirahat yang lebih berimbang, memeriksakan kesehatan secara teratur. Resolusi kesehatan ini tentunya juga mencakup resolusi kesehatan mental ya, yang terkait dengan bagaimana kita akan lebih menyayangi diri, merawat diri, memperhatikan prioritas relasi dengan berbagai pihak, dan hal-hal apa yang mau kita konsumsi untuk kebaikan batin kita. Konsumsi di sini bukan makanan, tetapi bacaan, tontonan, atau musik yang kita mau resapi untuk batin kita. Kedua, resolusi untuk pengembangan diri. Misalnya, resolusi untuk hidup lebih tertib dan teratur, lebih disiplin dalam bekerja, datang tepat waktu, lebih terampil mengelola stres,
lebih sabar, lebih banyak bersyukur, lebih banyak menolong sesama, lebih mandiri, lebih terampil mengelola waktu, lebih mudah memaafkan, lebih tekun beribadah, dan seterusnya. Anda yang tahu bagian mana dari hidup Anda yang masih harus dikembangkan, bukan? Ketiga, resolusi terhadap keluarga. Misalnya, mempersiapkan hari pernikahan, menyediakan waktu lebih banyak untuk bermain bersama anak, merancang hari untuk berlibur dalam 1 tahun, belajar lebih banyak resep masakan, lebih mengasihi suami atau istri dan anak-anak, lebih peduli kepada mertua dan ipar, dan sebagainya. Keempat, resolusi di bidang pendidikan. Misalnya, melanjutkan pendidikan formal, mengikuti program sertifikasi, mengikuti sejumlah kursus untuk mengembangkan wawasan, mengikuti berbagai seminar, lebih banyak dan lebih sering membaca buku bermutu, dan lain-lain. Kelima, resolusi di bidang keuangan. Misalnya, lebih hemat dalam pengeluaran, lebih banyak menabung, mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, terlepas dari utang kartu kredit, dan sebagainya. Keenam, resolusi di bidang karir. Misalnya, memulai pekerjaan yang lebih baik di kantor yang baru, memulai usaha baru dengan anggaran yang seadanya, mempersiapkan diri untuk promosi jabatan, menjadi pekerja teladan, menjadi contoh bagi anak buah dalam sikap kerja dan produktivitas, lebih produktif dalam bidang kerja yang digeluti, mempersiapkan masa pensiun, dan masih banyak hal yang lainnya. Ketujuh, resolusi terhadap masyarakat. Misalnya, lebih banyak menolong orang dengan uang yang dimiliki, menjadi sukarelawan di daerah yang kurang beruntung karena bencana alam atau kemiskinan, lebih banyak tersenyum atau bertegur sapa kepada orang yang baru dikenal, memiliki lebih banyak teman, dan lain-lain. Kedelapan, resolusi terhadap lingkungan. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, menasihati orang untuk tidak merokok di area publik yang terlarang, memilah sampah menjadi sampah organik dan non-organik, mengurangi penggunaan kantong plastik dan kertas, tidak menggunakan barang elektronik yang merusak ekosistem, lebih rajin mengurus tanaman, dan lain-lain. Anda sendiri berencana membuat resolusi apa untuk tahun mendatang? Ya, sama-sama berdoa ya, agar kali ini lebih banyak resolusi kita yang terwujud di tahun mendatang. Sekian dari saya, sampai jumpa dalam Bincang Meliora selanjutnya. Salam Meliora.